izin untuk menyampaikan materi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 201 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa, khususnya untuk pengelolaan dana desa di tahun 2023 besok. Bapak Ibu sekalian, ini Pak Yadi, ini saya agak khawatir juga sebenarnya ya. Kita cuma punya kapasitas 1000 ya, Zoom-nya ya. Sementara saya lihat yang di waiting room masih ada 561-an orang gitu ya. Kasihan juga nih. Mungkin teman-teman bisa diarahkan untuk ke YouTube mungkin ya, kalau untuk yang nggak bisa masuk di Zoom di room ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak disampaikan sebagai bahan evaluasi dan juga arah kebijakan 2023 yang oleh Pak Adrianto, Direktur Dana Transfer Umum. Kita tahu bahwa dana desa ini merupakan salah satu anggaran ya yang memang menjadi kewajiban pemerintah untuk menganggarkan di dalam setiap APBN di setiap tahun anggaran dan diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara garis besar mungkin saya akan sampaikan saja ya. Ini saya pikir ini review untuk 2022 ini mungkin tidak terlalu penting dalam acara kita karena masih ada 4 pembicara lagi, nanti mungkin kita bisa skip saja. Ini hanya capaian yang sudah kita hasilkan di tahun 2022 ini. Ini juga sebagai informasi saja Bapak Ibu sekalian bahwa ada arah kebijakan yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang nomor 28 ya, 28 tahun 2022 terkait dengan kebijakan dana desa 2023. Nah, ada 5 poin besar yang menjadi arah kebijakan 2023 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bagaimana kita melanjutkan fokus pembangunan dana desa yang disinkronkan dengan prioritas nasional gitu ya. Kemudian juga melanjutkan penerapan sanksi tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur ya, penghentian penyaluran dana desa untuk desa yang bermasalah atau kepala desa yang menyalahgunakan. Kemudian juga ada dari sisi penganggaran kami juga melakukan penyempurnaan di mana di dalam anggaran 2023 dana desa itu sudah mengarah kepada penganggaran yang berdasarkan kebutuhan dari masing-masing desa ya. Tentunya kita sesuaikan dengan kewenangan desa. Kemudian juga kita melihat ada kinerja yang menjadi dasar atau kinerja pengelolaan dana desa ya yang menjadi dasar dalam menentukan anggaran dana desa. Yang keempat adalah melaksanakan pengalokasian dana desa sebelum tahun anggaran berjalan. Nah, ini yang kita hitung berdasarkan alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi, dan juga alokasi kinerja. Nah, kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Adrianto bahwa ada pengalokasian yang akan kita lakukan di tahun anggaran berjalan. Kemudian yang kelima, ini kebijakan yang sifatnya lanjutan, yaitu mengenai penyaluran dana desa, di mana kita tetap melaksanakan penyaluran dana desa itu secara langsung kepada rekening kas desa. Jadi penyalurannya langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa, meskipun dia tetap tercatat di dalam APBD masing-masing pemerintah daerah. Kemudian untuk desa-desa yang statusnya mandiri, kita berikan reward penyaluran dana desa dalam bentuk penyaluran 2 tahap. Nah, ini adalah arah kebijakan Bapak Ibu sekalian yang menjadi pedoman kami di dalam menyusun rancangan Peraturan Menteri Keuangan nomor 21 yang sekarang sudah ditetapkan menjadi nomor 21 ya tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada suara saya yang hilang atau kurang jelas, tolong diinfokan ya. Nah, secara garis besar Bapak Ibu sekalian, yang menjadi dasar hukum dari pembentukan PMK nomor 201 ini adalah yang pertama tentunya sudah diterbitkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai informasi saja Bapak Ibu sekalian bahwa dengan Undang-Undang nomor 1, kedudukan dana desa ya sebagai salah satu pendapatan desa itu semakin kuat karena di dalam Undang-Undang nomor 1 ini dana desa itu sudah menjadi bagian dari dana transfer ke daerah. Jadi kalau pemerintah daerah selama ini mengenalnya dana transfer ke daerah dan dana desa, ya, artinya dana desa terpisah, tapi dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, dana desa itu sudah menjadi bagian dari dana transfer ke daerah atau TKD. Makanya sekarang kita menyebutnya tidak lagi TKDD ya, menjadi TKD atau dana transfer ke daerah.
Kemudian yang kedua adalah tentunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023. Nah, kemudian juga ada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian APBN tahun 2023. Nah, inilah yang kira-kira menjadi outline Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada bagian-bagian yang mengatur mengenai penganggaran, kemudian ada pengalokasian, terus kemudian nanti bagaimana teknis operasionalisasi penyaluran, nanti akan disampaikan oleh Pak Irfan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, kemudian penata usahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, kemudian juga ada yang penggunaan yang super prioritas yang kita atur dalam PMK ini, kemudian ada pemantauan evaluasi dan terkait dengan dulu kita sebutnya dengan sanksi, tapi ini sekarang kita sebutnya dengan sebagai implikasi adanya ada satu indikasi masalah ya. Jadi ada penghentian dan penundaan penyaluran dana desa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, nanti yang satu-satu mencoba kami akan jelaskan Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam setidaknya ada 6 pokok-pokok pengaturan besar ini nanti ada yang sifatnya informasi dan juga mungkin nanti ada yang sifatnya memang menjadi petunjuk teknis ya untuk dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian di Pemda dan juga di pemerintah daerah, pemerintah desa, sorry.